mengingat orang-orang yang telah mengajarkan kebenaran kepada kita. Sungguh luar biasa. Ketika kita dalam keadaan yang lemah, ketika dunia menawarkan segala macam kenikmatan, bahkan juga ketika orang-orang berubah dan meninggalkan Tuhan, maka saya dan saudara perlu tanamkan di dalam hati pikiran kita, bahkan kita perlu komitmen lebih lagi, supaya saya dan saudara menjadi orang-orang yang tetap berdiri di atas kebenaran. Kebenaran di sini adalah pengajaran firman Tuhan. Paulus mau supaya Timotius dia tidak ikut-ikutan dengan orang-orang yang berubah, sekalipun mereka adalah orang-orang yang secara lahiriah mereka itu beribadah. Kalau kita melihat firman Tuhan, siapa sih yang Timotius harus ingat? Bocorannya adalah di 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Dengan sederhana, Paulus mau berkata kepada Timotius, kalau orang berubah, kalau orang tinggalkan kebenaran, maka engkau tidak boleh berubah dan tinggalkan kebenaran. Sebab orang yang berjasa dalam kehidupanmu adalah nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Luar biasa saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya, kebenaran selalu dimulai dari keluarga. Kalau saya dan saudara hari-hari ini menjadi orang-orang Kristen yang kuat, saya yakin minimal ada orang yang mendoakan kita dan mendidik kita untuk mengenal kebenaran. Dan saya percaya orang yang hebat pasti akan muncul atau keluar dari keluarga yang hebat. Hebat di sini bukan berbicara tentang IQ yang pintar. Hebat di sini bukan berbicara tentang uang yang banyak, harta kekayaan, tapi ada kebenaran yang lahir dari tengah-tengah keluarga tersebut. Nah, Timotius sejak dia masih kecil, dia sudah ditanamkan kebenaran. Dalam konteks orang Yahudi, ketika seseorang masih kecil bukan berbicara ketika dia sudah dilahirkan, tapi ketika dia masih di dalam kandungan ibunya, dia sudah dididik, sudah ditanamkan nilai-nilai kebenaran. Sehingga ketika dia lahir, maka kebenaran itu akan terus dilanjutkan. Sehingga seorang Yahudi waktu masih kecil, dia sudah mengenal kitab suci. Kalau hari-hari ini saudara-saudara sebagai ibu-ibu, sebagai oma, mungkin ada bapak-bapak yang belum mengenal kebenaran. Engkau bisa meneladani Lois dan juga Eunike. Engkau bisa ambil posisi menggantikan mereka sebagai imam di dalam keluarga untuk mendidik anak-anakmu. Kalau kita melihat sebuah bangunan, kita tidak melihat fondasi dari bangunan tersebut. Yang kita lihat adalah bagaimana bangunan itu indah, tinggi, yang luar biasa. Tapi saya mau berkata, bangunan itu tidak akan megah, tidak akan kuat kalau tidak punya fondasi yang kuat. Nah, kebenaran saudara-saudara itu merupakan fondasi dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang-orang tua yang sibuk untuk memberikan penilaian yang tinggi kepada prestasi anak-anak mereka. Mereka memberikan les piano, les musik, les matematika, les fisika, les kimia, les bahasa Inggris, dan segala macam les. Mereka ingin sekali supaya anak mereka pintar, bahkan anak mereka berhasil punya masa depan yang terbaik. Tapi mereka lupa, dasar dari semuanya itu adalah firman Tuhan. Saya tidak sedang mengajarkan prinsip dikotomi di sini, tapi saya ingin supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang seimbang. Rohani kita baik dan juga insani kita itu baik. Kalau otak kita bisa sanggup mempelajari pelajaran-pelajaran dunia ini, maka saya yakin dan percaya kita pun juga harus sanggup untuk belajar kebenaran. Nah, kebenaran selalu dimulai
dari rumah tangga atau keluarga.